Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana binikmatil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah sebagai suri tauladan dalam hidup ini. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang senantiasa setia kepadanya. Baiklah, dalam video kali ini saya akan bahas dalam ceramah singkat ini, yaitu kita harus mengetahui bahwa agama Islam ini adalah agama ilmu. Kita tidak akan tahu tentang agama ini kecuali dengan ilmu. Yang pertama dengan wahyu. Nabi Muhammad mendapatkan dari Allah, yang Allah turunkan Al-Quran selama 23 tahun. Kemudian Nabi menyampaikan kepada para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Kemudian sahabat menyampaikan kepada tabi'in dan sampai kepada kita. Kita harus belajar tentang agama ini, karena pada hakikatnya manusia mempunyai sifat bodoh, tidak tahu agama. Allah menjelaskan dalam surah Al-Ahzab surat 33 ayat 72. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Yang artinya sesungguhnya kami tawarkan amanah ini kepada langit, bumi, gunung, dan semuanya menolak, tidak mau memikulnya amanah ini. Kemudian diterima oleh manusia. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan sangat bodoh. Allah menyebutkan di dalam surah Al-Ahzab ayat 72 ini bahwa manusia sangat zalim dan sangat bodoh. Kalau manusia sangat zalim, manusia sangat bodoh, maka dia harus belajar tentang agama ini supaya hilang kebodohan. Begitu juga dia harus mentauhidkan Allah supaya hilang kezaliman. Karena kalau kita bicara soal keadilan yang paling adil adalah tauhid, sedangkan kezaliman yang paling zalim adalah syirik. Maka kita harus selalu belajar. Yang pertama kali belajar tentang agama ini, karena manusia dilahirkan dalam keadaan tidak tahu apa-apa, jahil. Allah menyebutkan jahula, yaitu bodoh, tidak mengerti apa-apa manusia ini. Tidak ada seorang pun yang dilahirkan dalam keadaan dia berilmu. Dia harus belajar. Jadi kita harus memperbaiki cara beragama kita dengan dalil. Ilmu ini maksudnya kita belajar ilmu syar'i, Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus soleh. Karena banyak kita lihat umat Islam yang tidak belajar. Dia tidak belajar tentang agama, tidak mengaji, tidak menuntut ilmu. Mereka sibuk dengan dunianya, sibuk dengan kerja, dengan dagangan, dengan usaha, dengan kuliah yang lain. Tapi agama mereka tidak dipelajari. Soal dunia mereka tahu kata Allah, tapi mereka lalai dengan akhirat. Allah menyebutkan dalam surah Ar-Rum ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Yang artinya mereka tahu tentang apa yang tampak dari kehidupan dunia, mereka lalai dari akhirat. Dunia mereka tahu tentang berbagai disiplin ilmu, dunia mereka tahu tentang masalah keuangan, tentang masalah teknologi, dan segala masalahnya mereka tahu. Tapi tentang agama tidak tahu. Semua manusia itu wajib belajar agama ini. Apakah dia orang awam, apakah dia rakyat, apakah dia pejabat, apakah dia seorang dokter, seorang doktor, seorang profesor, dia orang tua sebagai anak laki-laki atau perempuan, dia orang miskin atau orang kaya, atau siapa saja, wajib menuntut ilmu. Nabi bersabda SAW, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Thalabal ilmi faridatun ala kulli muslimin. Yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Wajib, kalau wajib itu semuanya wajib. Setiap muslim dan muslimah wajib menuntut ilmu syar'i, wajib belajar agama. Kalau kita lihat tentang Islam kita rata-rata kaum muslimin yang ada ini Islamnya KTP. Padahal nikmat Islam ini nikmat yang luar biasa, lebih baik dari dunia dan seisinya. Sekarang kita harus menjaga iman kita, jaga keislaman kita. Dengan apa kita menjaga? Dengan apa kita mensyukuri nikmat Islam ini? Dengan kita belajar agama. Kalau kita tidak belajar agama, maka bagaimana kita tahu tentang agama Islam? Tidak akan tahu. Jadi kita ingat bahwa Allah setiap hari memberikan waktu kepada kita 24 jam. 24 jam Allah berikan waktu pada kita, 1440 menit. Tinggal kita berusaha bagaimana dalam sehari itu mempelajari agama 1 jam 60 menit atau 2 jam 120 menit dari 1440 menit yang Allah berikan waktu kepada kita. Masa kita tidak ada waktu? Tidak mungkin kita tidak ada waktu. Tinggal bagaimana kita mengatur waktu kita ini untuk belajar agama, sehingga kita paham tentang agama. Harus kita belajar. Kalau disebutkan ilmu yang dengan dalil, agama ini dengan dalil, kita tidak boleh ikut-ikutan dalam beragama. Kalau kita lihat kaum muslimin ini, mereka seperti apa yang Allah sebutkan dalam ayat tadi. Zalim mereka untuk dunia mereka kejar, mereka belajar, mereka teliti, mereka lihat kitab-kitabnya, mereka pelajari, dan mereka ingin buktinya sesuatu itu benar atau tidak. Itu ketika mereka belajar ilmu pengetahuan. Tapi kalau soal agama, kita lihat kaum muslimin ikut-ikutan, tidak pernah nanya dalilnya apa. Kiai atau ustadz atau guru mengajarkan sesuatu pada dia ikut-ikutan. Kita harus jujur, bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh penonton video ini yang dirahmati Allah. Coba kita jujur, kita lihat kaum muslimin, mereka ketika wudhu, sholat, atau yang lain, mereka tidak tanya dalil apa kata ustadznya atau apa yang mereka belajar dulu waktu masih kecil. Tidak ada perubahan sama sekali. Mereka tidak berusaha bagaimana memperbaiki agama mereka. Cukup. Tapi kalau ilmu pengetahuan, mereka buka kitabnya, mereka rujuk dari kitab-kitab benar atau tidak, dan mereka tanyakan buktinya. Seperti misalnya saya ambil contoh, kalau orang sholat yang ada ikut-ikutan, ini masalah agama dan ini yang pertama dihisab pada hari kiamat. Tidak pernah tanya dalilnya apa, bagaimana cara takbirnya, apa yang harus dibaca, bagaimana cara rukuknya, tidak pernah ditanya. Coba lihat kalau mereka jual beli mobil atau motor, mereka tanya tidak surat-suratnya, ditanya jual beli tanahnya, ditanya suratnya asli atau tidak, palsu atau tidak, ditanyakan dengan detail oleh dia. Tidak mau mereka tertipu, tapi soal agama mereka tidak tahu, ikut-ikutan aja. Mestinya tanya dalilnya mana. Kita beragama mesti dengan dalil. Bukan kata ustadz, bukan kata guru, bukan kata kiai, tapi dalilnya mana. Ini ketidakadilan manusia, kezaliman manusia. Kalau masalah dunia ditanya dulu sampai teliti. Beli mobil kek, beli motor kek, beli tanah apa aja, ditanya buktinya, suratnya asli atau tidak, lengkap atau tidak, seperti itu. Tapi kalau masalah akhirat, orang sampaikan, dengar lalu diamalkan, tidak tahu dalilnya. Sekarang kita lihat keterangan yang memerintahkan kita untuk beragama dengan dalil. Allah berfirman di dalam surah Al-Isra, surat 17 ayat 36. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu, innas sam'al wal basar wal fuada laika kana anhu mas'ula. Yang artinya, jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Sesungguhnya pendengaran, mata, dan hati akan ditanya oleh Allah. Di dalam kita beragama, tidak boleh kita ikut-ikut
Tanya dalilnya, ada tidak keterangan yang mengatakan seperti ini? Apakah bentuknya akidah? Apakah bentuknya keyakinan, ibadah, sholat, atau yang lainnya? Bentuknya perayaan atau apa saja? Mana keterangannya? Mana dalilnya mengadakan yang seperti ini? Ada tidak keterangannya? Ada tidak dalilnya? Dan Allah menyuruh demikian dalam Al-Quran, jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Allah yang mengatakan demikian, tidak boleh kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Jadi harus kita ikut dengan dalil. Kita lihat lagi ayat yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah di ayat 111. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana huwadan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Yang artinya, dan mereka Yahudi dan Nasrani berkata, sekali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi dan Nasrani. Demikian itu hanya angan-angan mereka yang kosong berkata, katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaran kalian jika kalian adalah orang-orang yang benar. Dan mereka berkata, tidak akan masuk surga melainkan orang Yahudi atau Nasrani. Makanya antum perhatikan di sini, kata Allah itu angan-angan mereka. Katakanlah, mana bukti kamu, mana hujah kamu jika kamu orang yang jujur. Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW ketika orang Yahudi dan Nasrani mengklaim diri mereka bahwa mereka adalah yang pasti masuk surga. Kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW, katakan pada mereka, mana buktinya, mana hujahnya, mana dalilnya. Tidak ada keterangan dari Al-Quran maupun Sunnah, dan tidak ada keterangan juga dari kitab mereka bahwa mereka pasti masuk surga kecuali dengan iman, kecuali dengan amal soleh. Dan setelahnya diutusnya Nabi Muhammad SAW, mereka wajib untuk masuk ke dalam agama Islam, wajib mengikuti Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Musa alaihi salatu wasallam, kata Nabi, kalau seandainya Musa masih hidup, dia wajib mengikuti aku. Jadi wajib mengikuti Rasulullah. Sekarang Rasulullah disuruh oleh Allah untuk menanyakan kepada mereka hujahnya, dalilnya tentang mereka itu dijamin dengan surga. Tidak ada dalilnya, jadi Allah menyuruh kita untuk beragama dengan dalil, dengan hujah. Mana hujah, mana dalil dalam kita beragama? Tidak boleh kita ikut tanpa dalil, kita pasti akan sesat. Dan ini banyak kaum muslimin yang mereka tidak paham, maka ini harus diperbaiki agama mereka. Mereka wajib menuntut ilmu syar'i, dan ini jalan menuju surga. Karena kita yakin, kita orang Islam, bahwa yang kita tuju dalam hidup kita ini adalah ibadah kepada Allah, dan kita ingin masuk surga. Sedangkan cara untuk masuk surga ada banyak caranya. Yang dasar yang harus kita ketahui dulu pertama kali, di samping iman, amal soleh adalah nuntut ilmu. Karena tidak mungkin juga kita melakukan amal tanpa ilmu. Maka Nabi SAW bersabda, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang artinya, barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan jalan ke surga. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau kita menuntut ilmu, Allah akan memudahkan jalan ke surga. Jadi kita wajib menuntut ilmu, belajar agama. Jangan sampai kita selamanya bodoh tentang agama, tidak tahu tentang agama, akan dibodohi oleh orang, dibohongi oleh orang, dibawa ke sini mau, dibawa ke situ mau. Akhirnya kita tidak punya pegangan dalam hidup ini, tidak punya pegangan. Kita orang Islam, kita harus belajar agama Islam dengan sungguh-sungguh, belajar dengan benar, belajar dengan dalil, sampai kita paham agama ini dan itu mudah, tidak sulit. Tidak ada dalam agama Islam yang menyulitkan manusia, semuanya mudah agama Islam. Sebab Nabi bersabda, Innad dina yusru, agama Islam mudah. Hadis riwayat Bukhari.
tinggal kita meluangkan waktu untuk belajar agama ini, agar kita memahami agama, bisa mengamalkan amal soleh dengan ikhlas dan ittiba, agar kita dimasukkan ke dalam surga. Itu yang kita tuju sebagai seorang mukmin dan mukminat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu serta penonton video lainnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.